Cerita ini dimulai di Bandara Internasional Salt Lake City. Seorang cewek bernama Alex terlihat sedang terburu-buru. Tujuannya adalah ke New York City untuk melaksanakan pernikahan. Sayangnya, staf bilang kalau penerbangannya dibatalkan. Nggak cuma itu, Alex juga disuruh ke pusat bantuan untuk informasi lebih lanjut. Sebelum ke sana, Alex sempat menelepon calon suaminya buat kasih kabar. Alex cuma ingin menenangkan calon pasangannya bahwa Alex mungkin bakal telat, tapi tetap akan datang. Saat jalan ke pusat bantuan, Alex tanpa sengaja dengerin percakapan seorang pria kulit hitam yang kelihatan juga lagi panik. Namanya Ben. Ben seorang dokter bedah saraf yang harus segera ke Baltimore karena ada seorang anak umur 10 tahun yang harus Ben operasi. Tapi sayangnya staf bandara nggak bisa bantu siapapun. Semua penerbangan lagi bermasalah. Alex dan Ben akhirnya ngobrol. Setelah tahu mereka sama-sama punya urusan penting dan nggak bisa nunggu, Alex punya ide. Alex ngajak Ben cari alternatif supaya mereka bisa tetap berangkat. Mereka pun jalan ke tempat penyewaan pesawat kecil di samping bandara. Di sana, mereka ketemu dengan Walter, pemilik pesawat. Walter bilang pesawatnya cuma bisa muat 2 penumpang, dan biayanya jauh lebih mahal dari tiket pesawat komersial biasa. Bisa sampai $800 sekali jalan. Tapi karena kondisi yang mendesak, baik Alex maupun Ben udah nggak peduli soal harga. Sebelum terbang, Walter sempat kasih peringatan. Mereka harus terbang cepat supaya bisa ngelawan arah badai. Walter juga bilang semoga penerbangan ini aman dan nggak ada kejadian aneh waktu mereka terbang di wilayah yang disebut Vietnam. Mungkin itu cuma gurauan khas pilot tua. Mereka naik pesawat jenis Piper PA-34 Seneca. Di dalam pesawat, Ben cerita kalau Ben tinggal di London dan sudah menikah. Walter yang dengar langsung nyamber, katanya dulu Walter juga suka sama cewek London, tapi malah ditinggal nikah. Alex juga ikutan cerita. Ternyata Alex seorang jurnalis. Beberapa hari sebelumnya, Alex ke Idaho untuk liputan penting, dan sekarang harus buru-buru ke New York buat acara pernikahannya. Tiba-tiba, Walter yang punya penyakit stroke langsung kambuh, dan pesawat mereka kehilangan kendali. Sampai akhirnya pesawat yang mereka tumpangi jatuh di gunung bersalju. Malam itu, Ben yang masih hidup langsung membangunkan Alex yang terluka. Dan Alex mulai cerita kalau Alex belum sempat ngabarin Mark soal pesawat sewaan yang Alex naikin. Katanya sih, tujuannya biar Mark nanti bisa kagum, karena Alex bisa cari solusi sendiri saat semua penerbangan di bandara kacau. Lalu Alex tanya ke Ben, apa Ben udah kasih tahu istrinya soal penerbangan ini? Ben jawab, Ben juga nggak ngabarin siapapun, termasuk istrinya. Nggak ada yang tahu kalau Ben naik pesawat kecilnya Walter. Sekarang, yang bisa mereka lakukan cuma pasrah dan berharap ada orang yang bakal nemuin mereka. Keesokan paginya, ternyata mereka sudah 3 hari terjebak di pegunungan itu. Persediaan makanan juga makin menipis. Kacang almond, satu-satunya yang masih ada, udah habis. Alex bilang mau cari makanan, tapi Ben langsung larang. Kaki Alex belum pulih sepenuhnya. Kalau Alex maksa pergi, Alex bisa mati kedinginan. Akhirnya, Ben yang memutuskan buat naik ke bukit sebelah, berharap bisa lihat sesuatu. Alex ngasih kameranya supaya Ben bisa ngezoom dari jauh. Siapa tahu ada tanda-tanda kehidupan. Sebelum berangkat, Alex bilang kalau Ben pergi dan nggak balik, Alex nggak akan sakit hati. Tapi Ben langsung jawab dengan tegas. Kalau Ben memang mau ninggalin Alex, seharusnya itu udah Ben lakuin sejak 3 hari lalu. Ben pun mulai mendaki. Medannya berat, licin, dan penuh jurang. Salah langkah sedikit, nyawanya bisa melayang. Sementara itu, Alex lagi lihat-lihat foto Ben sama istrinya. Alex juga bongkar isi tas Ben, cari sesuatu yang mungkin berguna. Di sisi lain, Ben udah sampai di puncak tertinggi di sekitar situ. Tapi dari sana, dia cuma lihat barisan gunung. Nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Lalu cerita kembali ke Alex. Alex lagi putar rekaman suara di HP-nya Ben. Waktu dengar suara langkah kaki dari kejauhan, Alex kira itu Ben. Tapi ternyata, itu seekor mountain lion, puma. Alex buru-buru nyuruh anjing mereka buat diam supaya nggak ketahuan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Puma itu makin dekat. Dengan nekat, Alex akhirnya nembak buat ngusir hewan itu. Untung berhasil. Nggak lama setelah itu, Ben muncul. Tapi anjing mereka sudah terluka parah. Ben langsung buru-buru obati luka si anjing. Setelah itu, mereka duduk bareng. Alex tanya soal istrinya Ben. Ben cerita, istrinya bernama Sarah, dan mereka nggak punya anak. Malam itu, mereka bakar daging puma buat dimakan. Tapi saat makan, entah gimana, obrolan mereka malah berubah jadi debat. Salah paham kecil jadi besar. Mereka saling menyalahkan, suasana makin panas. Besok paginya, waktu Ben bangun, Alex sudah nggak ada. Ben langsung panik. Ben yakin Alex pergi sendirian. Dan benar, Alex udah jalan sejauh 2 kilometer tanpa arah yang jelas. Alex cuma tahu satu hal, Alex nggak mau diam di situ dan menyerah begitu saja. Ben coba susul jejaknya Alex. Dalam perjalanan, Ben nemuin telepon satelit dan pemancar dari pesawat mereka. Tapi semuanya sudah rusak total, nggak bisa dipakai lagi. Setelah jalan sekitar 1 kilometer, Ben akhirnya nemuin Alex. Kondisinya udah lemas. Melihat itu, Ben mutusin kalau mereka nggak mungkin balik ke tempat jatuhnya pesawat. Terlalu berisiko. Sambil jalan,
Alex baru tahu kalau Ben ternyata dokter bedah saraf otak. Selama ini Ben belum pernah tanya detail profesinya. Hari mulai gelap. Untungnya mereka nemu sebuah gua yang cukup hangat buat berteduh malam itu. Di dalam gua, Alex sempat bercanda. Alex bilang sebenarnya Alex curiga Ben cuma pura-pura jadi dokter biar bisa lihat celana dalamnya waktu itu. Ben dengar itu cuma ketawa. Ben tahu Alex cuma bercanda. Lalu Ben minta maaf karena Ben udah nemuin pemancar yang rusak parah. Melihat kondisinya, kemungkinan besar orang-orang di luar sana nggak akan pernah bisa nemuin mereka. Pagi harinya, Alex sempat melihat kilatan cahaya dari kejauhan. Nggak mau buang waktu, Alex langsung kasih tahu Ben. Saat itu Ben sadar kalau cadangan makanan mereka cuma cukup buat 3 hari lagi. Tanpa pikir panjang, Ben langsung ajak Alex buat nyari tahu sumber cahaya tadi. Sambil beberes perlengkapan, Alex sempat nanya soal istrinya Ben. Udah berapa lama mereka nikah, dan sebagainya. Tapi Ben kelihatan nggak nyaman, bahkan tersinggung. Ben nggak jawab pertanyaan itu sama sekali. Akhirnya mereka jalan berdua, menelusuri arah kilatan cahaya yang sempat terlihat. Perjalanan cukup panjang dan berat, sampai mereka harus manjat medan yang cukup terjal. Tapi saat mereka sampai di ujung jalur itu, ternyata jalannya buntu. Ben nyaranin buat putar balik dan cari jalur lain. Tapi Alex nolak. Alex sudah terlalu jauh dan ngerasa harus terus maju. Ben coba nenangin dan kasih saran, tapi Alex malah naik emosi. Alex bilang Alex cuma ngikutin instingnya dan takut banget mati di gunung itu. Ben akhirnya jujur juga. Ben bilang Ben juga takut. Dia pun yakin kemungkinannya untuk mati di sana cukup besar. Tapi, selama masih hidup, Ben masih bisa milih apa yang harus dilakukan. Masih bisa ambil keputusan. Setelah merenung, Alex mulai percaya sama insting Ben, dan mereka lanjut jalan. Mereka udah jauh banget dari titik awal. Akhirnya mereka istirahat di semacam cerukan tanah, kayak lubang kecil yang bisa dijadiin tempat berlindung. Ben nyalain api unggun seperti biasa, biar badan mereka tetap hangat dan nggak mati kedinginan. Ini jadi pengingat juga betapa pentingnya bawa korek api di situasi kayak gini. Murah, tapi bisa jadi penyelamat nyawa. Malam itu mereka tidur dengan perasaan campur aduk. Antara lelah, lapar, dan tanpa harapan yang jelas. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Ben bisa lihat dari raut wajah Alex kalau Alex udah mulai putus asa. Tapi Ben meyakinkan mereka nggak akan mati hari ini. Kata-kata itu cukup bikin Alex semangat lagi, dan mereka terus melangkah. Saat perut mulai keroncongan, satu-satunya yang bisa mereka makan cuman salju. Nggak ada pilihan lain. Di tengah obrolan ringan buat ngusir rasa lapar, mereka baru sadar anjingnya Walter tiba-tiba hilang. Ben langsung nyari. Nggak lama, Ben nemuin si anjing lagi makan daging. Dari situ Ben langsung punya firasat mungkin di sekitar situ ada manusia. Dan bener aja, nggak jauh dari sana, Ben ngelihat sebuah villa kosong. Ben buru-buru balik buat ngabarin Alex. Tapi pas sampai, Ben kaget lihat kondisi Alex yang udah pingsan. Ben langsung bawa Alex ke villa itu dan coba nolongin Alex sebisanya. Di dalam villa, Ben nemuin suntikan hewan yang ukurannya cukup besar. Karena nggak ada alat medis lain, Ben terpaksa pakai suntikan itu buat masang infus ke Alex. Ben tahu itu berisiko tinggi, bisa bikin infeksi. Tapi dalam kondisi kayak gitu, itu satu-satunya pilihan. Ben cuma bisa berharap langkah itu cukup buat nyelamatin Alex. Karena saat itu, Ben udah ngelakuin semua yang Ben bisa. Malam itu, akhirnya Alex sadar. Meski masih lemah, matanya sudah mulai terbuka. Ben langsung merasa lega banget. Ben bilang ke Alex kalau villa ini ternyata adalah sumber kilatan cahaya yang sempat dilihat Alex waktu itu. Ben pun merawat Alex dengan sabar, memastikan Alex bisa pulih. Ben jaga, kasih makan seadanya, dan pastiin suhu tubuhnya tetap hangat. Besok paginya, Ben keluar untuk nebang pohon. Tujuannya buat nyari kayu, mungkin untuk api unggun atau perlindungan. Tapi tiba-tiba anjing mereka nemuin kelinci. Refleks, Ben langsung ngejar hewan itu buat dijadikan makanan. Sementara itu, di dalam villa, Alex lagi dengerin voice note di HP-nya Ben. Isinya dari istrinya Ben yang bilang kalau Ben itu tipe orang yang suka ngatur semua hal. Pas lagi serius-seriusnya dengerin, Ben tiba-tiba muncul dan ngeliat Alex lagi bongkar-bongkar barang pribadinya. Ben langsung marah, reaksinya kayak anak kecil yang ngambek. Tapi Alex tetap tenang. Alex bilang, dengan kondisi seperti sekarang, yang bisa saja mereka mati di tempat ini, lebih baik mereka saling terbuka. Ben akhirnya ngalah. Ben minta Alex terusin voice note itu sampai habis. Dari situ, Alex baru tahu kalau ternyata Ben udah ditinggal pergi oleh istrinya. Bukan karena perselingkuhan, tapi karena hal lain. Ben cerita kalau dia masih cinta sama istrinya. Itulah alasan Ben nyimpen voice note itu. Meski selama 2 tahun terakhir Ben nggak pernah berani memutarnya lagi. Luka lama yang belum sembuh. Setelah mereka makin dekat secara emosional, suasana pun berubah. Di tengah udara dingin dan rasa kesepian, mereka mulai saling menghangatkan satu sama lain. Habis itu, Ben cerita lebih dalam lagi. Ben dan istrinya udah menikah selama 8 tahun. Tapi istrinya kena tumor otak dan jadi pasiennya sendiri. Meski Ben seorang dokter, Ben nggak bisa nyelamatin istrinya. Dan itu yang terus menghantui Ben sampai sekarang.
Alex makin ngerti siapa Ben sebenarnya, dan rasa empatinya pun makin dalam. Ben sempat berpikir buat pergi sendiri cari bantuan. Tapi kemudian Ben sadar, itu cuma akan buang-buang tenaga. Akhirnya, dia mutusin buat tetap bareng Alex, dan ngebawa Alex sekuat tenaga keluar dari tempat itu. Perjalanan mereka nggak gampang. Alex sudah makin lemah, bahkan sempat terkapar karena kelaparan. Tapi Ben tetap terus narik tubuhnya. Ben udah nggak peduli sama dirinya sendiri. Yang penting, Alex selamat. Saking capeknya, Ben akhirnya tertidur di samping Alex. Tapi nggak lama kemudian, anjing mereka membangunkan Ben. Gerak-gerik anjing itu kayak ngasih tahu sesuatu. Ben bangkit dan melihat ke arah yang ditunjuk si anjing. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat tanda-tanda peradaban. Kemungkinan besar itu pabrik kayu. Ben langsung semangat lagi dan bawa Alex ke arah sana. Di tengah perjalanan, mereka sempat lihat jejak mobil. Harapan mulai tumbuh. Tapi saat Ben berusaha ngejar anjingnya yang berlari ke depan, Ben malah kena jebakan binatang. Kakinya terluka parah. Dengan napas terengah, Ben minta Alex buat terus jalan dan cari bantuan. Alex yang udah hampir kehabisan tenaga pun memaksa dirinya untuk lanjut ngikutin jejak mobil itu. Akhirnya, setelah jalan terseok-seok, Alex sampai juga di depan pabrik kayu. Saat itu tubuhnya udah lemas banget. Tapi untungnya, ada seorang sopir yang kebetulan lewat dan melihat Alex di sana. Beberapa hari kemudian, Ben sekarang udah ada di rumah sakit. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Ben bisa berbaring tenang, meski tubuhnya masih lemas. Di ruangan lain, Alex juga dirawat di rumah sakit yang sama. Saat Ben nengok ke kamar Alex, Ben benar-benar bersyukur. Mereka berdua masih hidup, masih bernapas, setelah melewati masa-masa yang penuh rasa sakit, dingin, dan ketidakpastian. Ben kelihatan pengen ngomong sesuatu ke Alex, kayak mau nyatain perasaannya. Tapi baru aja mau buka mulut, tiba-tiba muncul Mark, calon suaminya Alex. Wajah Ben langsung berubah. Nggak banyak omong, Ben pamit dan pergi. Beberapa minggu berlalu, Ben dan Alex nggak ketemu lagi. Mereka kembali ke kehidupan masing-masing, sibuk dengan rutinitas harian. Suatu hari, waktu Ben lagi di rumah sakit, HP-nya bunyi. Alex nelpon, tapi Ben cuma lihat layar, nggak diangkat. Sementara itu, Alex pulang ke rumah. Mark bilang kalau Mark tetap mencintai Alex, walaupun Alex udah nggak seperti dulu. Kayak ada bagian dari dirinya yang hilang sejak kejadian di pegunungan itu. Malamnya, Alex tidur dengan gelisah. Mimpinya buruk. Paginya, Alex buka galeri HP dan lihat-lihat foto Ben. Lalu dikirimlah semua foto itu ke Ben. Di salah satu foto, ada tulisan dari Alex. Cuma kamu yang bisa ngerti aku. Begitu Ben baca itu, Ben langsung terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, Ben angkat HP dan nelpon Alex. Akhirnya mereka ketemu lagi. Di sebuah restoran yang tenang, mereka duduk berdua. Ben cerita, sekarang Ben ngurus anjing yang dulu sama-sama nemenin mereka. Selain itu, Ben udah nggak mau jadi dokter bedah otak lagi. Sekarang, Ben kerja di tempat rehabilitasi. Alex juga cerita, sekarang Alex jadi guru di sekolah. Dan satu hal penting, Alex nggak jadi nikah sama Mark. Mendengar itu, Ben minta maaf. Ben bilang, kalau aja waktu itu Ben tahu Alex nggak nikah, pasti Ben bakal angkat teleponnya. Ben juga cerita soal rasa bersalahnya karena dulu nggak bisa nyelamatin istrinya dari penyakit dan betapa itu masih membekas sampai sekarang. Tapi Ben juga nggak mau kehilangan Alex. Alex pun jujur. Alex bilang, waktu di gunung, Alex mulai cinta sama Ben. Tapi saat pulang, Alex kira semuanya bakal hilang, kayak kenangan buruk. Nyatanya, perasaan itu tetap ada. Alex belum bisa, dan mungkin nggak akan pernah bisa, ngelupain Ben. Ben cuma diam. Bukan karena nggak ada rasa, tapi Ben sadar diri. Ben bukan pria ganteng, bukan tipe yang biasanya jadi pilihan pertama. Ben takut Alex cuma kasihan, bukan benar-benar cinta. Akhirnya mereka berdiri, siap pulang ke rumah masing-masing. Alex sempat bilang, hati itu cuma segumpal daging. Kadang harus belajar melepaskan, bahkan yang paling dekat sekalipun. Tapi nyatanya, setelah mereka berpisah, hati mereka justru makin sakit. Mereka sadar, kehilangan satu sama lain bukan hal yang bisa ditoleransi. Bukan karena kebiasaan, tapi karena cinta itu memang nyata. Dan akhirnya, mereka pun kembali bersama. Bukan cuma sekadar ngobrol dan tukar kabar, tapi beneran bersatu, melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius. Begitulah akhir cerita film ini.